Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara memperbaiki aki kering dengan benar. Aki ini sudah saya pakai sekarang totalnya sudah 1,5 tahun guys ya. Tepatnya 2 bulan yang lalu aki ini sudah mati guys, sudah nggak bisa dipakai lagi, sudah nggak bisa dipakai buat start lagi. Dan alhamdulillah setelah saya perbaiki sampai sekarang aki ini bekerja dengan baik guys ya, nggak ada masalah, saya lancar, saya start dan sebagainya guys. Saya berhasil memperbaiki aki ini dengan sangat mudah guys ya, dan hasilnya sangat memuaskan. Untuk itulah saya akan men-share video ini guys, cara memperbaiki aki kering dengan mudah guys, dengan benar dan mudah. Jadi 2 bulan lalu kalau saya turutin guys, tentu saya beli aki baru guys ya, seharga 800 sampai 900 ribu ini guys. Ini 35 ampere guys. Padahal itu nggak perlu saya mengeluarkan uang sebanyak itu guys ya. Sedangkan kita bisa memperbaiki aki ini dengan bisa dibilang nggak ada biaya guys, free. Kemudian sebenarnya buat apa juga kita membeli aki baru guys ya, sedangkan sebenarnya aki yang kita punya itu masih sangat bagus, tinggal perlu kita beri sentuhan sedikit, servis sedikit. Yang penting kita tahu cara memperbaiki aki yang sudah mati guys ya. Oke, silakan ikuti video ini sampai selesai dan mudah-mudahan bermanfaat guys. Thank you. Oke guys, please subscribe. Thank you. Pertama itu kita siapkan dulu kunci pas, kunci ukuran 10 guys ya. Ini kunci ukuran 10 ini memang khusus buat para teknisi buat membuka aki guys ya. Kebetulan yang saya punya ini kunci pas dan kunci soket goyang namanya ini guys ya. Oke, kita buka aja guys. Kita buka dulu terminal yang negatifnya guys ya. Kenapa yang negatif dulu ya, baru yang merah? Ini mungkin terbalik dari yang video saya sebelumnya ya, yaitu cara mengecas aki dengan benar. Kalau dalam pengecasan itu memang kita pasang dulu yang positif, baru yang negatif buat keamanan. Sekarang untuk membuka malah kebalikannya guys ya, kita buka dulu yang negatif baru yang positif, dan itu juga sebenarnya buat faktor keamanan guys, yang tidak akan terjadi konslet lah. Oke, kita ambil aja akinya, kita siap untuk perbaiki. Guys, ini aki yang mau kita perbaiki. Pertama itu kita siapkan dulu ini guys ya, penggaris, pulpen, air aki buat penambahan, air aki kemasan biru. Ini alat suntiknya guys ya, kita masukin air aki ini pakai ini alat suntik. Dan juga ini guys, ini mini bor dengan pakai mata bor 0,5 mili guys ya, yang kecil, yang hampir sesuai sama jarumnya ini guys. Kalian bisa pakai bor apa aja, kebetulan sekarang ini saya pakai mini bor guys. Oke, mulai kita perbaiki. Ini saya buka dulu guys ya. Ini udah saya perbaiki, udah saya kasih lubang. Pertama itu saya jelaskan dulu, ini kalau secara umum ya, ini disebut aki kering. Ini sebenarnya aki basah yang ditutup atau disil sedemikian rupa sehingga penguapan air aki yang di dalam aki ini sangat minimalis guys, sangat minimal. Jadi dia memang tidak desain ada penutup akinya yang bisa dibuka dan ditutup dan diisi air. Dia tutup seperti ini guys, dia tutup rapat dan hampir dia tutup mati ini guys ya. Dan pabrikan sendiri itu nggak ada yang bilang ini namanya aki kering guys, ini tetap aki basah, lead acid. Mereka itu bilang ini namanya maintenance free. Kalau yang di sini kebetulan ditambahnya super maintenance free, jadi maksud dia itu
aki ini tidak perlu lagi ada penambahan air aki. Dia sudah sekali dia isi air aki, udah nggak perlu ditambah lagi, karena juga pengurangan airnya sangat lambat. Tapi ternyata guys, baru saya pakai 1 tahun 3 bulan lah, 1 tahun 3 bulan ini sudah habis airnya sama sekali guys ya. Udah tidak ada air lagi dan tidak bisa di starter lagi guys. Padahal aki ini betul-betul masih bagus guys ya. Cuman karena airnya saja yang habis guys ya. Sedangkan air aki itu cuma 10.000 guys. 10.000 1 liter itu ya. 1 liter lebih lah. Sedangkan kalau kita beli aki baru ini seperti ini bisa 800 atau 900 guys ya, 35 ampere. Pertama itu saya coba buka tutupnya ini pakai obeng dan pakai pukul besi. Saya coba ketok dan kayaknya rusak gitu. Dia nggak terbuka semua satu besi, tapi dia harus jadi rusak gitu. Bisa lihat sendiri kan ini, jadi kayak pecah-pecah gitu. Jadi saya putuskan, wah sayang sekali kalau saya buka ini sekalian pecah gitu semuanya kan. Sedangkan aki ini masih bagus gitu, cuman karena kekurangan air aja gitu. Jadi daripada saya pukul-pukul ini pecah, rusak semua, mendingan saya pikirkan gimana saya bisa masukin air pakai suntikan guys ya. Masalahnya kita mencari titik-titik yang tepat di tutup ini sehingga kita bisa suntikan air aki buat nambah guys ya, untuk mengisi sel-sel yang ada di dalam aki ini guys. Oke, untuk menentukan posisi titik-titik yang mau kita bor, pertama itu kita ukur aja lebar dari tutup aki ini guys ya. Oke, kita ukur aja ini lebar tutup plastik merah ini itu sekitar 5. Oke, kita tandain aja. Kita bagi 2 aja ya, di antara dua lebar ini. Terus sekarang kita hitung jarak antara sel-sel akinya guys ya. Dia 12 volt, ini ada 6 sel. Hitungannya guys, ini lebar dari tutup merah plastik merah ini 19 cm dan dibagi ada 6 lubang yang sama rata guys ya, yang mau kita lubangin. Jadi perhitungan seperti ini guys. Jadi 6 itu terdiri dari 7 section ya guys ya. 1 2 3 4 5 6 7 guys ya. Jadi 19 cm bagi 7 section atau 7 bagian, itu hasilnya 2,7 cm guys. 2,7 cm ini buat kita ambil dulu buat di ujung-ujung. Jadi 2,7 itu kita bagi 2 section, jadi 1,35. Tapi nggak usah terlalu presisi guys ya. Ini aki ini kan lubangnya agak besar dalamnya ini. Jadi kita bulatkan aja 1,35 itu 1,5 cm. Jadi kita start dari ujung sini 1,5 cm. Jadi ini 1,5 cm. Nah, jadi karena ini ada 1,5 cm sisi sebelah kiri dan 1,5 cm sisi sebelah kanan. Jadi yang tengah-tengah itu sudah dikurang 1,5 1,5. Jadi yang tengah-tengah itu 19 cm dikurang 1,5 cm kiri, 1,5 cm kanan. Jadi tengah itu ada sisa 16 cm. Dan 16 cm itu kita bagi 5 section guys ya. Jadi dia akan terjadi 6 lubang. Kita bagi 5, 1 2 3 4 5. Oke, jadi 16 ini, jadi dari 1 ke 6 ini adalah 16 cm dan dibagi 5 yang saya bilang tadi 5 section, dan hasilnya itu 3,2 guys. Jadi antara tutup 1 dan kedua dan ketiga dan seterusnya sampai ke 6 itu adalah jaraknya 3,2 cm. Jadi berapapun panjangnya, yang perlu kita perhatikan itu pembagiannya ini aja guys. Ini adalah pertama itu bagi 7 dulu, habis itu bagi 2, dan terakhir bagi 5. Ini ada section-section ini yang perlu kita perhatikan, berapapun panjang dari tutup aki ini guys. Oke guys, langsung kita titikin aja sesuai gambar ini guys ya, di aki ini.
Oke guys, sudah saya titik-titiknya guys. Sebenarnya ini nggak usah terlalu presisi guys ya. Yang penting intinya itu kita paham guys ya, bahwa sebenarnya titik-titiknya itu seimbang antara satu sama lain seperti ini guys. Ini saya sebenarnya nggak terlalu presisi, dan sebenarnya lubang ini pun sudah saya bor guys ya, karena memang ini sudah saya perbaiki aki ini guys ya. Oke guys, langsung kita bor kembali aja guys. Pakai bor mata bor 0,5 ini hampir sama seperti diameter suntikannya. Oke, seperti biasa guys, ini kita bor aja. Dan selanjutnya tinggal kita ambil air aki kemasan biru dan kita suntikkan guys. Oke, udah selesai. Tapi seberapa banyak ya kita suntikan ini? Mungkin jawabannya ialah, jadi jangan sampai juga air yang kita isi itu meluap guys ya, menyambung antara satu sel dan sel yang lainnya. Itu juga berbahaya guys ya. Nanti bisa konslet kan. Jadi cukup dibalikan aja gini. Begini, kalau begini masih aman guys, masih aman ya. Jadi masih air yang kita isi itu masih di bawah selnya guys ya. Ini cukup panjang ya jarumnya guys ya. Sampai ke sini. Kita balikan aja, kita sedot. Nah, ini masih aman guys, bisa diisi lagi. Dari pengalaman saya sih, kalau kemarin itu ya isikan aki ini dari drop, dari nggak bisa nge-starter, saya isikan air aki kemasan biru itu. Setiap satu sel ini saya isi 5 kali ini, 5 kali 10 ml ini guys. Ini 5 kali, saya suntik 5 kali, setiap 30 kali suntikan guys ya. Ini 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 6 kali 5 kali, setelah 30 suntikan guys. Jadi setelah kita isi air aki tadi guys, kita bersihkan aja sisa-sisa dari air yang agak tumpah guys ya. Kita bersih, udah kering. Terus tinggal kita tutup aja pakai isolasi guys. Ini isolasi biasa ya, isolasi hitam. Kita tutup aja pakai isolasi. Oke, kita tutup rapi-rapi, rapat-rapat. Kapanpun kita mau isi air aki, kalau aki kita ini ada masalah, terus dia melemah dan kita perlu isi air akinya, kita bisa kembali isikan dari lubang ini guys ya. Jadi untuk pencegahan daripada dia rusak duluan, jadi lebih baik sekitar bulan sekali kita isikan lah guys ya, sekitar 2 atau 3 suntikan ini setiap lubangnya. Juga mengalami penguapan sebenarnya ini guys ya. Tutup ini dilem nggak betul-betul seal guys ya, seal up, terlem semua, jadi nggak bisa ada yang nguap lagi. Ini pengeliman juga putus-putus guys ya, lem. Cuma memang bisa dilepas ini. Antara lem satu dan lem yang berikutnya itu kan ada gaps, yang lubang yang bisa dia menguap juga guys melalui celah-celah ini guys. Juga di sini juga ada semacam lubang juga, dia buat bisa menguap ini mungkin. Jadi tetap ini ada dibikinnya celah-celah lubang buat menguap, cuman dia bikin sekecil-kecilnya. Oke guys, setelah kita udah selesai, kita isi air aki dan kita tutup seperti ini. Mungkin aki ini perlu kita cas guys ya, perlu kita cas sampai dia full kembali, karena sebelumnya kan sak karena kehabisan air ya kan. Lalu kita isi, dan lebih baik kita cas saja dulu. Silahkan tonton video saya sebelumnya, yaitu cara mengecas aki dengan benar guys ya. Jadi untuk mengecas aki itu lebih baik kita cas sendiri, casannya pun murah. Atau bahkan nanti juga saya bikin videonya cara membuat charger aki, dan sangat mudah dan sangat murah guys ya. Kalau nggak mau repot juga, kita beli aja charger aki, itu juga murah guys ya di toko online. Oke guys, setelah kita cas dan dia penuh, kita pasangkan lagi ini ke kendaraan kita.
yang perlu diperhatikan juga dalam pemasangan lead acid baterai ini guys ya, aki lead acid ini, pengencangan bautnya di terminalnya itu betul-betul harus kencang guys ya, betul-betul harus ketat, seketat-ketatnya, asal jangan sampai jebol aja ininya guys ya, bautnya seketat-ketat mungkin, karena memang begitu sifat lead acid gitu ya. Kalau dia tidak ketat nanti akan oksidasi di sini guys, dan sistem arusnya itu nggak bagus guys. Oke, setelah kita pasang terminalnya ini plus minus, oke, sekarang tinggal kita start aja engine-nya guys ya. Oke guys, engine udah menyala dengan baik dan normal, sempurna. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa di subscribe. Thank you.